Selamat datang di video keempat MOOC Advanced Information System Analysis dan Design. Di video kali ini, kita akan membahas tentang database design dan pengembangannya. Database design bisa tergabung atau terintegrasi dengan teknologi arsitektur yang ada. Di sini, teknologi arsitektur adalah hardware dan networks. Beberapa arsitektur yang terdapat di teknologi arsitektur seperti single desktop yang hanya memiliki satu kopi dari database, shared database yang berada di lokal LAN, large database, yaitu beberapa servers di dalam satu data farm, dan very large database, yaitu beberapa server yang berada di beberapa database. Integrasi antara database design dengan project plan. Di sini terdapat dua jenis development. Yang pertama, waterfall development. Di sini, database dirancang dan diimplementasikan di awal project. Iterative development, database bersifat mendasar. Iterasi awal perlu fokus pada data dan bagian-bagian penting dari database itu sendiri. Data type menggambarkan format dari penyimpanan dan isi yang diperbolehkan dari suatu atribut atau field. Terdapat dua jenis dari data type. Yang pertama, primitive data type. Primitive data type adalah tipe data yang telah terdefinisi atau supported di suatu bahasa pemrograman. Di sini, berarti tipe data yang disupport oleh DBMS yang digunakan. Contohnya, kita membuat variabel yang akan menyimpan umur dari seseorang dan ingin data umur tersebut nantinya dioperasikan untuk menghitung tahun lahir. Maka, akan digunakan primitive data type integer. Kompleks data type adalah tipe data yang tidak terdefinisi secara default atau supported oleh suatu bahasa pemrograman melainkan didefinisikan sendiri oleh programmer tersebut, atau biasanya juga disebut sebagai reference object. Berikut adalah beberapa tipe data dan penjelasannya. Pertama adalah date time offset, yaitu dia akan menerima date, time, dan time zone. Selanjutnya adalah int, small int, dan big int. Dia akan menerima tipe data yang berupa angka. Selanjutnya adalah float dan real. Dia menerima tipe data yang berupa angka yang memiliki fractional quantities. Selanjutnya adalah money. Dia menerima tipe data yang berupa currency values atau simbol-simbol yang berhubungan dengan currency. Selanjutnya adalah enchar dan envarchar. Dia menerima tipe data berupa string yang memiliki length yang sudah disesuaikan. Selanjutnya adalah var binary. Dia menerima variable length yang memiliki ukuran paling besar 2 GB. Dan yang terakhir adalah XML. Dia menerima XML dokumen sebesar hingga 2 GB. Berikut adalah contoh dari kelas diagram. Dari kelas diagram tersebut, kita akan membuat data record dari kelas member. Data record dibuat dalam bentuk tabel. Di baris paling pertama, dituliskan atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas yang akan kita buat data recordnya. Di sini berarti adalah member ID, member name, member phone, member address, dan member email. Selanjutnya, kita akan mengisi data record tersebut dengan data yang sesuai dengan tipe data yang diminta. Beberapa hal yang harus diingat saat membuat data record adalah 1. Tidak boleh ada nama field yang sama pada satu table. 2. Kalkulasi tidak masuk ke dalam field. Dan yang terakhir, isi record harus sesuai dengan tipe data yang ditulis di updated design class diagram. Berikut adalah contoh soal yang diberikan. Dari contoh soal tersebut, kita akan membuat data record dari form appointment. Di sini terdapat atribut ID appointment, lokasi pelanggan, waktu, tanggal, pesan tambahan, serta status. Data diisi sesuai dengan tipe data yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di sini, ID appointment, lokasi pelanggan, dan pesan tambahan akan menerima tipe data string, sedangkan waktu dan tanggal akan menerima tipe data date time. Dan terakhir, status akan menerima tipe data string. Pembuatan ID dilakukan dengan mengambil inisial dari nama kelas yang ada. Contohnya di sini, ID appointment, maka kita akan menggunakan AP di bagian terdepan ID-nya. Selanjutnya, akan terdapat 2019-06-20. Itu adalah tanggal appointment itu dibuat. Dan terakhir, 001 adalah urutan dari appointment tersebut.
Sekian penjelasan saya mengenai database design. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan exercise yang diberikan. Terima kasih.